Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di Training for Trainer modul yang kedua. Modul yang kedua ini kita akan mencoba untuk membahas terkait dengan instruction design dan juga teaching plan preparation. Kita akan segera memulai untuk pelatihan e-learning pada sesi kali ini. Kita mulai dengan instruction atau kurikulum design, ya. Definisi instruction design adalah sebuah dokumen yang digunakan sebagai panduan untuk pengajar dalam mengatur waktu dan isi dari materi yang akan diajarkan. Nah, instruction design ini itu sebuah perencanaan yang sistematik tentunya. Ya. Di dalam konteks yang lain, instruction design itu seperti hanya rencana arsitek, kalau pada arsitektur, atau seperti rencana operasi militer pada peperangan. Sehingga sebelum kita menentukan atau membuat pelatihan, membuat modul pelatihan, kita harus membuat instruction design ini tersebut. Tujuan daripada dibuat dari instruction design adalah untuk melakukan desain terhadap faktor-faktor yang penting daripada training tersebut, mulai dari pembuatan target instruksi sampai dengan evaluasinya. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa memaksimalkan efektivitas daripada proses belajar mengajar kita. Tujuan yang kedua adalah untuk bisa memaksimalkan efisiensi daripada proses belajar mengajar kita. Dan tujuan yang ketiga adalah untuk bisa memaksimalkan nilai atau value daripada proses belajar mengajar yang kita lakukan. Nah, pada saat mendesain instruksi, kita mesti bisa memahami urutan atau prosedurnya. Yang pertama, sebelum kita membuat instruksi, kita harus memeriksa kebutuhan. Kenapa sih pembelajaran ini dibutuhkan? Untuk apa? Nah, ini biasanya itu kita dapatkan waktu kita melakukan training need analysis. Ya. Jadi instruction design itu kita bisa dapatkan dari pada waktu kita membuat training need analysis. Kenapa kok training itu dilakukan? Kenapa kok pembelajaran itu dibutuhkan? Apa masalah yang terjadi di sana? Ya. Terus nanti siapa yang akan menjadi target pesertanya? Terus persiapan pembelajaran seperti apa? Nah, itu namanya need analysis, memeriksa kebutuhannya. Setelah itu memeriksa tujuan. Ya, tujuan. Tujuan dari pembelajaran untuk apa? Memeriksa tujuan pembelajaran. Dari kacamata siapa? Tentunya dari kacamata si peserta pembelajaran. Setelah mengikuti pelatihan ini mereka harus bisa apa? Ya. Terus pemilihan untuk perbaikan knowledge, skill, attitude atau KSA. Ya. Setelah kita periksa tujuannya, kita tentukan targetnya. Ya. Secara umum tujuannya untuk apa? Secara spesifik. Terus masalah saat ini itu apa? Dan kedepannya akan seperti apa? Terus target daripada tingkat pencapaian yang diinginkan itu seperti apa kriterianya? Serta nanti kita bisa menentukan format pembelajaran yang akan kita lakukan itu kayak apa. Setelah itu nanti akan berbentuk isi, menentukan isi. Letakkan struktur dalam isi pengajaran. Pilih isi yang tepat atau konten pembelajaran yang tepat. Nah, baru setelah itu kita tentukan isinya dan kita urutkan. Buat urutan kurikulum. Ya, mengatur isi. Kenapa kok kita harus tentukan? Supaya pelatihan yang kita lakukan itu bisa dinikmati oleh si murid. Orang belajar nyaman, dia bisa menikmati isi pelatihannya. Nah, sehingga apa? Urutannya juga mesti diperhatikan. Dan yang terakhir adalah menentukan metode. Ya, bagaimana cara kita mengajar. Supaya apa? Itu nanti bisa dipahami. Dan dalam mendesain instruksi ini, itu biasanya atau kurikulum ini, biasanya yang wajib ada adalah yang pertama adalah tema pembelajaran kita. Ya. Tema pembelajaran, temanya apa atau judulnya apa? Misalnya training tentang kedisiplinan atau training peningkatan produktivitas kerja. Judulnya itu. Nah, setelah judulnya kita tentukan, ada yang namanya learning objective, tujuan pembelajaran. Nah,
tujuan pembelajaran ini didapatkan dari mana? Kalau kita hubungkan dengan prosedur dalam mendesain instruksi, kita bisa dapatkan dari apa? Dari tujuannya, dari targetnya, itu kita dapatkan dari situ. Nah, biasanya learning objektif itu diawali dengan kalimat setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan titik 2. Ya. Diharapkan apa? Kita periksa tujuannya, kita periksa kebutuhannya. Mampu atau memahami dan mampu melakukan A. Mampu memahami dan mampu melakukan B. Memahami dan mampu melakukan C dan yang lain sebagainya. Itu munculnya dari tujuan dan target. Setelah kita menentukan judul training, setelah kita menentukan learning objektif, kita menentukan isinya. Isinya dari mana? Isinya adalah dari tujuan yang kita sudah tentukan di atas. Kalau kita bicara tentang peningkatan produktivitas, tentunya isi yang pertama adalah ya harus hubungannya dengan produktivitas. Isi yang pertama. Ya, jadi bukan lagi melebar ke isi-isi yang lain. Makanya pentingnya kita mendesain sebuah instruksi. Aturan dalam pengurutan ketika kita membuat sebuah instruction design, itu yang pertama kita harus melihat dari yang simple ke yang lebih kompleks. Ya. Karena biasanya ketika orang belajar, itu dia akan mempelajari yang mudah-mudah dulu. Sehingga pada saat kita membuat instruksi belajarnya, usahakan dari yang simple ke yang lebih kompleks. Itu yang pertama. Aturan yang kedua, dari yang sudah dikenal ke yang belum dikenal. Yang biasa didengar oleh si murid atau si pembelajar disampaikan terlebih dahulu. Nah, baru nanti yang lebih rumit atau lebih sulit. Ya, jadi yang mudah dulu dan yang lebih kompleks. Aturan yang ketiga, dari yang sebagian kecil ke semua. Ya. Jadi jangan langsung disampaikan semua, tapi yang kecil-kecil dulu. Yang keempat, instruksi berikutnya harus berdasarkan pada instruksi sebelumnya, tersambung dan tidak terputus. Karena ini nanti ketika kita membangun sebuah kurikulum, antara modul pertama dan modul berikutnya ketika terputus, itu nanti pelatihannya kurang bisa dinikmati. Ya. Sehingga mesti tersambung dan tidak terputus. Aturan kelima, mengenalkan ide dalam proses penemuan masalah di sana. Aturan keenamnya, dari saat ini ke masa lampau. Dan yang terakhir adalah dari ide yang spesifik ke ide yang abstrak. Yang spesifik terlebih dahulu, baru nanti peserta diajak berpikir ke yang lebih tinggi tingkatannya. Nah, itu aturan dalam pengurutannya. Apakah harus seperti itu dipakai semua? Tentunya tidak. Tentunya nanti itu harus bisa kita sesuaikan dengan yang namanya kondisi di lapangan masing-masing. Ya, ini kita bicara terkait dengan aturan dalam pengurutannya. Nah, itu untuk kurikulum desain. Nah, nanti Anda akan praktek ya untuk membuat kurikulum desain. Di sana ingat isinya yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah judul training kita, terus yang kedua learning objektifnya, dan yang ketiga adalah kurikulum. Apa saja yang akan kita sampaikan, akan kita berikan di dalam training yang akan kita lakukan tersebut. Nah, berikutnya kita akan masuk teaching plan atau rencana kita mengajar, rencana pengajaran kita.